Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang faktor-faktor penyebab penyakit yang apabila seorang manusia dia menahan darinya, dia tahan, dia simpan, dia endapkan di dalam tubuhnya, tidak disalurkan, tidak dikeluarkan, adalah 10 poin. Yang pertama kemarin Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Adam idza haja, darah apabila memuncak. Maka kalau darah sudah memuncak, untuk istilah sekarang mungkin tensinya naik, ya. Untuk istilah sekarang, bagaimana darah itu bergolak, itu bahasa. Kalau darah bergolak itu bahasa klasik, bahasa jadul. Bahasa kerennya, bahasa sekarangnya, tensinya naik, ya. Tensi atau darah kalau naik dari ukuran normal yang ada, maka ini berbahaya. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan Adam idza haja, darah apabila bergolak, bahasa sekarangnya tensinya naik. Nah, kalau tensinya naik biasanya itu sudah tanda sehari, 2 hari, naik terus, 3 hari naik lagi, 4 hari naik lagi terus, maka ini udah tanda, udah alarm, sudah ada bahasa tubuh menginformasikan kepada kita, nih badanmu sedang capek, badanmu sedang tensinya naik, badanmu, tubuhmu tidak dalam stabil, ya. Jadi kalau ditambah matanya merah, sering teriak-teriak, marah, sedikit marah, sedikit marah, sedikit marah, sedikit marah, berarti banyak marahnya. Pagi marah, siang marah, malam marah, wajahnya merah, matanya pun merah, tensinya pun naik. Nah, kalau udah seperti itu
waspada, waspada, waspada. Kalau tradisionalnya atau pengobatan tradisionalnya adalah bertahap dan itu ditinjau dari beberapa aspek. Tensi naik atau darah naik bisa dari faktor makanan, bisa darah bergolak atau tensi naik, bisa dari sistem saraf juga bisa dari organ-organ yang lainnya juga bisa dari emosional juga bisa, sehingga bisa dari yang lainnya, ini dan itu bisa, sehingga harus lebih mendalamnya dia bertanya kepada ahlinya. Itu masalah tensi naik atau darah bergolak yang biasanya di dalam tradisional ya bertahap. Ada mungkin tahapan awalnya dia dengan yang simpel-simpel sajalah, yang mudah, misalkan dengan jus timun ya, misalkan. Nanti tahapan berikutnya beda lagi, sehari 2 hari kasih jus timun, ya awalnya bagus, tapi kok nggak stop, nggak berhenti, masih aja seperti itu. Cek lagi, mungkin dari yang lainnya, sehingga ditambahkan atau dirubah ramuannya atau terapinya yang tadinya mencukupkan jus timun, ya mungkin dengan herbal yang lainnya. Apa yang paling simpel, gratis, murah meriah, banyak ya. Tadi jus timun ya, walaupun mungkin beli 5.000 ya, itu ibarat kata aja ya. Ternyata nggak bisa juga, misalkan setelah minum jus timun kok tetap tensi naik, badan lemes. Nah ini dia. Nah beda lagi nih, tensi udah naik, badan lemes. Maka beralih kepada yang lainnya, mungkin dengan herbal yang lainnya, mungkin misalkan dengan zaitun bisa menurunkan tensi. Ternyata ketika dikasih zaitun ya nggak turun-turun juga, ya berarti berubah lagi. Ya dilihat faktor-faktor yang lain, ini dan itu, faktor luar dalam, emosional dan lain sebagainya, sehingga mungkin tindakan berikutnya dia berbekam. Ya bukan artinya bekam nomor 3, bukan. Boleh di awal, boleh, tapi cari yang mudah dulu. Ya jangan salah paham, bukan artinya anak menggeser bekam ke nomor urutan ketiga, tidak. Tapi maksudnya adalah cari yang mudah-mudah. Mungkin di tempatnya nggak semua orang bisa bekam, mungkin dia di Papua atau di pedalaman Ambon atau Ternate atau mana yang jauh dari tukang bekam atau terapis bekam, ya tentunya dia akan mencari yang mudah. Nah,
Alhamdulillah setelah dia terapi bekam, agak stabil, menurun dari darah yang memuncak bergolak, atau istilah sekarangnya adalah tensinya naik, dengan dia ambil misalkan titik sunnah dari kahil, akhdain, katifain, mulmughis misalkan, sehingga stabil lagi. Karena ada orang yang tensinya naik tapi badannya lemes, ini perlu diperhatikan. Ya, ada yang tensi naik badannya stabil, ada yang tensinya naik badannya juga over, wajahnya merah, matanya merah. Ini pas, cocok untuk dibekam. Kalau tensi naik kadang badan lemas, ada lagi ini yang kadang sebagian manusia merasa bingung. Ya, ini tentunya bertahap prosesnya, analisanya, diagnosanya. Sehingga 10 faktor ini, yang pertama tadi adalah darah apabila memuncak, dan yang paling afdol adalah pada tanggal sunnah, yaitu tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah. Ini dianjurkan berbekam. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam bab yang lainnya, kapan? Apakah pagi, siang, sore atau malam? Disebutkan yang paling afdol adalah siang, ketika panas terik, maka dianjurkan berbekam. Nah, di pagi hari darah atau organ tubuh belum ada pemanasan, ibarat mesin di pagi hari ya butuh dipanaskan. Tubuh pun seperti itu. Bagusnya adalah siang hari. Nah, ini masalah bekam dari darah yang memuncak. Biasanya di daerah yang panas, pinggir laut, daerah panas. Kalau daerah pegunungan boleh berbekam, tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengarahkan, atau Imam Zahabi mengarahkan, itu kalau seandainya daerah pegunungan, afdolnya bagusnya di fasdu. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan fasdu termasuk bagian dari bekam, karena dari sisi pengeluaran darah, walaupun caranya lain, tapi dari sisi pengeluaran darahnya ada kemiripan di situ. Nah, ini poin yang pertama, masalah darah apabila memuncak. Yang kedua adalah wal maniyu idza tabayyagha sara hatta ghalabah. Air mani di dalam tubuhnya apabila sudah memuncak pula, tangkinya udah full. Kau bisa tahu bagaimana air mani memuncak full? Biasanya air madhi terlihat dengan madhi. Ya, kalau sudah ada keluar air madhi, biasanya itu tangkinya udah full. Ya, apa itu air madhi? Itu dibahas dalam fikih. Ya, cairan air madhi itu cairan, ada mani, madhi. Ya,
yang cairan itu keluar karena syahwat, ya bukan maninya. Kalau mani itu memang dengan syahwat, tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan waladzah, para ulama mengatakan dengan kelezatan, itu mani. Tapi kalau wadi atau madhi ya itu dia keluarnya tanpa disadari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu